Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurnia di channel Draper Bolang guys. Oke guys, beberapa hari kemarin ada tim dari anak-anak atau draper dari komunitas itu mengirimkan surat ke kantor Lalamove guys, yaitu meminta atau memberikan 3 tuntutan guys. Nah sekarang kita mau bahas nih guys 3 tuntutan draper tersebut kepada kantor Lalamove guys. Ya guys, yang pertama tuntutannya itu mengubah kebijakan dalam kalkulasi jarak pengantaran. Kalkulasi jarak yang diterapkan adalah kalkulasi yang menggunakan mode transportasi roda 4. Nah, jadi maksudnya gini guys, tuntutannya bahwa kalau di APK Lalamove untuk motor itu masih menggunakan rute tol guys, jadi jarak tercepat. Jadi kebanyakan biasanya banyak temen-temen itu merasa dirugikan karena argonya itu hitungannya tol guys, padahal kalau kita bicara hitungan motor itu memutar ya guys. Kalau misalnya kita daerah-daerah BSD itu kalau lewat motornya itu kan kita memutar. Tapi tuntutan yang nomor 1 ini guys, ini pernah saya bahas sudah lama ya guys, karena memang dari awal Lalamove ini berdiri di Indonesia itu memang rutenya motor itu ya ngikut rutenya mobil guys, karena tergantung Lalamove kerjasamanya dengan aplikasi peta apa. Dia menggunakan peta Google Maps atau peta kalau yang ada di iPhone namanya peta, kalau di Android itu banyak ada kayak Waze atau yang lainnya guys. Nah itu tergantung dari kerjasamanya guys, dari kerjasama aplikasi Lalamove itu menggunakan peta apa gitu guys. Misalnya kayak Gojek atau Grab kan dia udah mempunyai peta sendiri dan dia udah kerjasama dengan peta-peta yang lain guys. Nah apakah ini bakal disetujuin sama Lalamove? Ya pastinya bakal disetujuin dengan Lalamove guys, karena memang ini kan sistemnya Lalamove. Nah dia mulai, dan sebelum tuntutan sebenarnya mau ada tuntutan ini atau nggak ada tuntutan ini, Lalamove bakal memperbaiki sistemnya guys, karena merugikan dia juga gitu guys. Jadi mau ada tuntutan ini atau tidak ada tuntutan ini, Lalamove tetap akan memperbaiki sistemnya dia guys, karena kan kalau bicara penghasilan Lalamove itu kan banyak dari armada motor guys, bukan dari armada mobil. Jadi apakah poin yang pertama bakal disetujui kantor? Ya pasti disetujuin guys, karena memang udah sistemnya sudah berjalan sekarang. Memang evaluasinya sudah berjalan. Kalau nggak percaya ya kita sudah bahas ini udah beberapa kali di konten saya sebelumnya guys. Nah poin yang kedua guys, ini pencairan dana dompet aplikasi ke rekening mitra secara real time. Pencairan secara real time ini apakah memang dulu pernah terjadi atau memang belum terjadi guys? Nah untuk poin yang kedua ini guys, dari awal mula Lalamove berdiri juga memang untuk pembayaran atau withdraw itu belum ada real time guys. Jadi tapi di konten-konten yang sebelumnya juga saya juga pernah bahas juga ini, bahwa Lalamove lagi kerjasama dengan bank-bank yang lain guys, di luar dari bank CNB Niaga. Sistemnya juga lagi mulai diperbaharui guys oleh dari pihak Lalamove. Untuk poin yang kedua apa juga disetujuin? Ya yang kedua pasti disetujuin juga guys, karena memang udah kebijakannya Lalamove lagi memperbaiki sistemnya guys, lagi mencoba untuk melakukan kerjasama dengan bank-bank yang lain untuk bisa WD itu secara real time. Dan sebenarnya nggak usah pakai dituntut-tuntut, ini bakal emang udah menjadi
programnya Lalamove ke depannya guys untuk memperbaiki sistem ini guys. Nah, poin yang ketiga itu tentang live chat guys. Nah, memang dari poin yang ketiga ini yang memang yang harus diperbaiki benar-benar oleh pihak dari Lalamove guys. Karena driver itu banyak terkendala di jalan dan susah dan perlu waktu cepat untuk berkomunikasi dengan pihak CS atau customer service. Nah, poin ini yang memang harusnya lebih diprioritaskan oleh pihak Lalamove untuk memperbaiki sistemnya guys. Sistem dari call center ini. Jadi sebisa mungkin customer service ini membantu pihak driver maupun pihak dari user guys untuk bisa membantu berjalannya operasional guys. Nah, saya sudah beberapa kali waktu itu berbincang juga dengan orang kantor Lalamove. Permasalahannya karena dari pihak dari operasional dan dari pihak call center itu berbeda pimpinan guys. Jadi di situ kayaknya ada trouble-nya. Tapi mudah-mudahan sih trouble itu mulai diperbaiki oleh pihak Lalamove guys. Nah, yang ketiga ini apa? Bakal bisa berjalan? Ya bakal bisa berjalan guys. Karena memang itu semua lagi diperbaiki sama Lalamove dan mau ada tuntutan atau tidak ada tuntutan dari driver, tiga opsi ini sebenarnya memang sudah lagi perbaikan sama Lalamove guys. Ini bukan tuntutan guys, tapi memang udah operasionalnya Lalamove yang akan mau diperbaiki oleh Lalamove guys. Kalau tuntutan itu contoh Argo minta dinaikin tuh baru tuntutan. Jadi di sini sebenarnya salah kaprah ini kalau saya bilang. Kalau mau bikin ini mah namanya bukan tuntutan, tapi ini minta untuk diperbaiki sistem guys. Karena kalau tuntutan itu contoh gini guys, ini kan memang udah terjadi dari awal Lalamove itu berdiri gitu guys. Nah, kecuali memang ini belum terjadi dan lebih lemah, misalnya kayak WD nih guys, dari awalnya real time ke enggak real time. Nah, baru kita boleh tuntut guys, karena dari awalnya memang enggak real time gitu. Nah, dari awalnya memang real time. Contoh dari Argo misalnya dari 10.000 ke 8.000. Nah, kita minta tuntut kenaikin lagi ke 8.000. Nah, itu baru namanya sebuah tuntutan. Tapi kalau yang ini mah bukan sebuah tuntutan, tapi apa ya guys, saran atau untuk memperbaiki sistemnya Lalamove lah, lebih bagus gitu. Nah, kalau tuntutan kan Lalamove mau nggak mau harus perbaiki itu kan. Nah, tapi kalau ini ya nggak bisa, karena sistemnya Lalamove contohnya kayak servernya untuk memperbaiki poin 1 ya, untuk misalnya lebih cepat. Poin 1 itu nggak bakal bisa lebih cepat guys. Kenapa? Karena servernya itu masih ada di Hong Kong dan kebijakannya semua ada di Hong Kong. Dan semua aplikasinya yang buat Hong Kong. Jadi untuk poin 1 itu kalau kita nuntut ya maksudnya nggak bakal cepet guys, karena memang Lalamove juga lagi memperbaiki sistemnya gitu. Terus apa lagi ya guys, saya sih lebih bagus misalnya nuntutnya Argo guys. Saya lebih sepakat kalau mau ada tuntutan ke Lalamove itu yang lebih substansial guys, atau yang lebih diharapkan untuk driver. Contoh untuk Argo, nah larinya ke Argo kemana guys? Untuk larinya ke Argo sebisa mungkin kita bukan ke aplikasi, tapi kita larinya ke Kementerian Perhubungan guys, karena disitulah yang mengatur regulasi untuk Argo.
Oke, misalnya Lalamove naikin Argo nih 16.000 guys, dari Argo awal Lalamove pertama banget berdiri di Indonesia. Nah, apakah dengan Argo 16.000 itu nanti para customer akan ada memakai jasa Lalamove guys? Sedangkan di aplikasi yang lain harganya 8.000, ada yang di bawah 8.000 guys. Apakah Lalamove bisa bertahan kalau dia mau naikin Argo? Nah, solusinya itu kalau mau naikin Argo ya kita larinya ke Departemen Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, karena di sanalah regulasi tentang Argo diberlakukan. Jadi seperti tarif minim, tarif tengah, dan tarif atas guys tentang Argo. Nah, kita bertarung guys untuk, karena dari aplikator pasti kan dia akan bertarung dengan kompetitornya guys. Seperti misalnya kalau dia naikin 16.000 ya aplikasi lain naruh 8.000 ya hancur lah guys gitu. Percuma kalau kita masih goro-goroin cuman ke aplikator, tar ujung-ujungnya teman-teman yang maju, teman-teman yang pada datang ke kantor ujung-ujungnya dapat project, akhirnya tuntutannya nggak jelas apa yang mau dituntut, tuntutannya tetap nggak berjalan, tapi yang minta pada dapat project guys. Ya mudah-mudahan ada perbaikan sistem dari Lalamove guys. Nah, makanya ini kan sebenarnya sih harusnya bukan tuntutan ya guys, atau ini harusnya disebutnya masukan guys. Nah, masukan ini harusnya ada di forum-forum, bukan forum diskusi guys, atau forum-forum kopdar kalau saya menurutnya guys. Karena forum kopdar itu lebih santai, lebih rileks, dan kantor juga akan menerima saran-saran masukannya itu lebih aware guys, dibandingkan kalau kita demo atau tuntut dengan tuntutan padahal substansinya aja nggak jelas tuntutannya maunya apa. Sistemnya ini kan sistem memang udah ada dari awal. Nah, jadi ya mudah-mudahan Lalamove dengan cara-cara baik-baik akan mendengarkan para driver guys. Oke guys, terima kasih. Diskusinya itu aja pendapat saya, dan yang mau berbeda dengan pendapat saya silakan, karena itu pendapat saya dari awal. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.